umbul. Mau masuk gapura sini juga umbul-umbulnya full penuh. Kira-kira ada apa ini, Pak? Ada apa, Pak? Kita baru merayakan hari ulang tahun. Itu berapa, Pak? 77 tahun. Ada yang usianya sama dengan Indonesia? Banyak. Ada, banyak. Lebih banyak, yang lebih banyak. Luar biasa. Baru sekali. Oh ya, lebih, masya Allah. Berkah umurnya banyak. Dan pada hari ulang tahun RI yang ke-77 tahun ini, ada satu slogan tertulis di situ. Dulu nggak pernah, tapi 77 tahun ini ada slogan apa? Ada yang tahu? Bangkit. Bukan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nanti akan kita sampaikan apa maksudnya itu, ada berkaitan dengan satu ayat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang saya hormati, kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, kemerdekaan yang kita dapatkan bukan hadiah dari negeri Belanda selaku penjajah dan bukan kado dari Jepang. Tapi kemerdekaan yang kita raih itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang saat itu didominasi oleh para ulama dan santri-santrinya. Maka dari perjuangan yang merupakan tetesan keringat dan tumpahan darah seluruh rakyat Indonesia, dan itu merupakan satu kenikmatan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, sangat luar biasa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saat ini, detik ini kita masih belum merdeka, masih dijajah, apakah kita bisa kumpul-kumpul begini, Bapak Ibu? Tentu tidak. Bayangkan kalau kita hidup sekarang di Ukraina, bagaimana kita bisa berkumpul? Berkumpul ada bom meledak di sekitar kita, di dekat kita. Ini menjadi satu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Soekarni datang kepada Soekarno waktu itu, emang namanya hampir mirip. Soekarni datang kepada Soekarno, usul kepada Soekarno itu hari Kamis. Wahai Soekarno, kenapa tidak hari ini aja kita proklamasi, lebih cepat lebih baik? Begitu. Kemudian Soekarno menjawab, tidak. Saya akan memproklamirkan kemerdekaan kita ini besok. Berarti hari apa? Hari Jumat. Waktu itu Jumatnya kalau Jawa Jumat Legi, betul kan? Jumat Legi. Sehingga Soekarno ini mengambil satu momen di mana memproklamirkan kemerdekaan ini karena atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Maka Insinyur Soekarno mengambil satu hari yang di situ dari Sayyidul Ayyam. Sebaik-baik hari bagi umat Islam adalah hari Jumat. Dan kebetulan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka apa? Maka Insinyur Soekarno sebagai wujud terima kasih kepada umat Islam dan ulama-ulama memproklamirkan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jumat di bulan Ramadan. Bersatunya dua kemuliaan, Sayyidul Ayyam hari Jumat sekaligus Sayyidul Syuhur. Semulia-mulianya bulan adalah di bulan Ramadan, dijadikan satu oleh beliau Insinyur Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan itu. Maka diproklamirkanlah 17 Agustus 1945 itu pada jam 10 pagi.
Kemudian pada saat mereka upacara, berkumpullah orang-orang itu untuk memproklamirkan kemerdekaan. Posisi mereka itu sedang berpuasa. Sedang berpuasa karena bulan Ramadan. Kemudian Insinyur Soekarno berdoa. Orang-orang yang berdoa, ada 3 golongan orang yang Allah itu susah menolak doanya. Sekali lagi, ada 3 golongan orang manusia yang kalau mereka berdoa, Allah susah untuk menolaknya. Sehingga Rasulullah mengatakan salah satu la turaddu da'watahum. Ada 3 orang yang mereka itu kalau berdoa Allah susah menolaknya. Golongan yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Kira-kira ada nggak pemimpin yang adil sekarang? Sulit, susah ya. Tidak usah mencari pemimpin tertinggi, presiden tidak usah. Presiden rumah tangga saja, kepala rumah tangga. Bisakah kita bersikap adil dalam rumah tangga kita? Bisakah kita memberikan keadilan kepada istri kita, keadilan kepada anak-anak kita? Kalau kita sudah bersikap adil kepada anak-anak kita, kepada keluarga anggota keluarga kita, insya Allah berdoa kita susah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, golongan orang yang susah ditolak doanya adalah as-shaimatu hatta yuftira. yakni orang-orang yang berpuasa hatta yuftira sampai mereka berbuka. Makanya puasa ini menjadi satu ibadah amal soleh kuno. Zaman dulu, zaman dulu, ini ibadah ini sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Maka di Al-Baqarah 183 itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ibadah perintah puasa itu sudah dari zaman dulu. Sebelum tahun-tahun kalian sudah diperintahkan untuk berpuasa. Makanya kalau di Jawa ini banyak orang prihatin berpuasa biar hajatnya terkabul. Banyak yang puasa apa? Mute, apa lagi? Ngebleng, apa lagi? Ngerawat, banyak sekali. Apa lagi? Gaut Islam, itu ada syariatnya. Tapi yang ada syariat puasa yang itu dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, tapi secara syariat tidak ada di situ. Yang ngebleng, yang rokok, tidak mute, bisu, ngomong. Ini menjadi satu bukti bahwa ibadah puasa ini menjadi satu ibadah yang dimana itu Allah meridhai setiap doa-doanya. Tetapi puasa kita adalah puasa yang syariat. Makanya ketika proklamasi 1945 ini, masya Allah, itu mereka itu berkumpul di tempat itu, mereka itu puasa semua. Maka mereka ketika mereka berdoa, maka insya Allah doa-doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, untuk mungkin satu cara untuk memperlancar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan satu-satunya mungkin adalah kita berbanyak berpuasa. Puasa sunnah. Barusan kita bertemu dengan bulan-bulan yang hebat. Ibadahnya apa? Yang pokok bulan-bulan hebat. Bulan Dzulhijjah. Hebatnya apa? Puasa Arafah. Puasa. Bulan Muharram, apa ibadah yang diutamakan? Puasa Asyura. Ini perintahnya puasa. Golongan yang ketiga, golongan yang mereka kalau berdoa susah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Mungkin bangsa Indonesia waktu itu dianiaya oleh para penjajah dari Belanda, dari Jepang, teraniaya kita. Kemudian kita berdoa, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 itulah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan kemerdekaan. Bapak yang saya hormati,
apapun yang kita ingini. Kita bebas menentukan apapun yang menjadi cita-cita kita, sudah tidak terkekang lagi. Sekarang saatnya lah kita mewujudkan, mengisi kemerdekaan itu. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Maka kita ambil satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin. Saya berhenti di sini, nanti saya teruskan ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu, andaikan qura amanu, ahlal qura, penduduk satu negeri, kemudian mereka itu beriman dan bertakwa, la fatahna, sungguh pasti aku bukakan apa? Keberkahan. Tadi Pak MC mengatakan marilah kita bertolabul ilmi pada pagi hari ini untuk meningkatkan iman dan meningkatkan ketakwaan. Sambutan di mana-mana, kalau orang sambutan awal-awalnya malah pasti begitu. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa. Pasti. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah bertakwa, la fatahna, Allah janji pasti. Allah kalau sudah berjanji wa'dan alaihi haqqan, janjinya Allah itu pasti dikabulkan. Maka apa? Dibukakanlah janji Allah itu, dibukakan keberkahan. Buat apa? Buat negeri ini, ahlal qura. Keberkahan. Dimaksud ahlal qura ini negeri. Negeri itu kalau itu dalam arti luas. Tetapi ahlal qura ini, Al-A'raf 96 ini mencoba kita tafsirkan, kita persempit dalam kehidupan kita. Ahlal qura, penduduk negeri, coba Bapak Ibu hormati, negara itu kumpulan dari beberapa suku, provinsi, betul? Negara kumpulan dari provinsi, provinsi kumpulan dari kabupaten, kabupaten kumpulan dari kecamatan, kecamatan kumpulan dari kelurahan, kelurahan kumpulan dari dusun, ya kan? Dusun, dukuh, dusun kumpulan daripada RW, RW kumpulan daripada RT, RT kumpulan daripada warga, keluarga. Ini kalau kita menafsirkan Al-A'raf 96 itu andaikan ahlal qura, kita persempit negara yang kecil itu adalah keluarga atau pribadi masing-masing. Ini kalau satu keluarga, seluruh keluarga terbelah menjadi satu negara. Kita awali dari penduduk yang paling kecil. Ahlal qura ini penduduk yang paling kecil adalah keluarga. Ketika satu keluarga itu apa? Wa amanu wattaqu, mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh keluarga itu akan diberikan keberkahan. Sebelum kita bahas iman dan takwa itu apa, kita artikan dulu. Kalau iman, keluarga itu beriman. Kalau keluarga itu bertakwa, Allah bukakan keberkahan. Kira-kira keberkahan itu apa? Membuat sambil minum dan sambil makan, kira-kira keberkahan apa? Berkah apa? Kenapa? Manfaat, kebaikan. Apa? Kebaikan, manfaat. Apa lagi kira-kira? Dapat ridho. Oh, kira keamanan, kenyamanan, keberkahan. Kalau kita berdoa, terkadang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya anak yang berkah, ilmu yang berkah, keluarga yang berkah, ilmu yang berkah, manfaat. Satu lagi, Pak, ini saya ngambil satu istilah berkah itu ketika saya dulu nyantri pondok pesantren. Kiai saya memisalkan keberkahan itu gampang banget.
kalau kita kenduri itu pulang dapat berkah. Nah, gampang sekali. Saya masih terngiang-ngiang itu sama kiai saya ketika di pondok. Berkah itu ketika kita kenduri pulang bawa berkah. Kira-kira sampai sekarang tahu nggak maksud berkat itu apa? Ketika pulang kenduri kita pulang bawa berkat. Ya makanan. Itu berkat. Ketika kita pulang bawa kenduri zaman dulu, ya saya masih merasakan, apalagi bapak-bapak mungkin. Ketika pulang dari kenduri, pulang bawa berkat. Satu berkat itu mungkin ketika kenduri waktunya asar atau maghrib. Begitu pulang bisa untuk makan sekeluarga gitu. Iya. Betul. Betul. Makanya berkah itu apa? Barokah itu apa? Jumhur ulama mengatakan mahwal berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ta'amul wahid yafil isnain. Wa ta'amul isnain yafil roba. Yang dimaksud berkah itu adalah ta'am, makanan. Ta'amul wahid, satu makanan, yafil isnain, bisa mencukupi dua orang. Wa ta'amul isnan, dan makanan dua makanan yang furoba bisa mencukupi untuk empat orang. Berarti apa? Yang dimaksud keberkahan itu adalah sedikit tapi cukup. Atau keberkahan itu ziyadatul khair, ada penambahan manfaat, ada penambahan kebaikan. Yang sedikit itu bisa mencukupi semuanya. Itulah keberkahan. Saya punya teman, yang teman saya itu, ya setahun lalu almarhum, teman kantor saya dulu. Beliau itu sebagai abdi dalam di keraton. Gajinya itu tiap bulan mendapatkan sekitar 150.000 tiap bulan. Tetapi dari 150.000 itu ternyata anak-anaknya itu yang tiga-tiganya bisa kuliah semua, Pak. Kalau dibuka kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan? Tetapi ya dia kerja di tempat di kantor kita juga. Tapi kalau di itu enggak cukup. Tetapi bisa kuliah semuanya dan hidup layak. Ada orang digaji sedikit 3 juta, misalkan 1 bulan, usaha 3 bulan, 1 bulan mendapatkan 3 juta. Tetapi apa? Karena beliau mendapatkan keberkahan itu, maka anak-anaknya itu ketika hidupnya itu anak-anaknya dapatkan beasiswa semua, bisa jadi apa? Jadi sekolah sama kuliah tidak bayar. 3 juta penghasilan itu tidak digunakan untuk membayar sekolah. Kemudian karena istrinya solihah, anaknya soleh dan solihah, itu tiap hari puasa Daud, irit tidak? Irit tidak? Irit sekaligus alim, tokat itu berkah. Yang gaji 3 juta itu bisa menjadi cukup. Sekolah sudah beasiswa, makannya cuma 2 hari sekali karena Daud. Jadi sisa banyak nggak ya? Banyak. Keberkahan 3 juta itu cukup karena berkah. Bandingkan orang yang mendapatkan gaji 30 juta per bulan tidak cukup. 30 juta untuk foya-foya, 30 juta untuk kemaksiatan. Saya punya seorang teman yang ayahnya itu seorang profesor. Bisa dibayangkan penghasilan seorang profesor berapa di satu universitas terkenal di Indonesia ini. Tapi maaf, anak-anaknya itu para ahli narkoba. Jadi yang penghasilannya yang mungkin gajinya besar sudah cukup lah bangsa untuk mereka hidup layak. Menjadi apa? Hasil gajinya itu hanya untuk nebus anaknya itu ke polisi. Habis. Ini tidak ada keberkahan. Kenapa
keluarga itu tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita artikan, kalau sudah tahu berkah itu apa, mari kita ke tafsirkan apa itu iman dan takwa. Saya yakin di dalam benak kita, saya yakin Bapak Ibu semua sudah beriman, betul? Betul Pak? Sudah ya? Kira-kira iman itu apa Pak? Keyakinan, kepercayaan, itu yakin. Yakin. Iman itu percaya. Kalau iman diartikan percaya, iblis lebih iman. Betul? Kok bisa? Iya. Ketika saya, misal saya berdialog dengan bapaknya, Pak Farid. Ini saya berdialog dengan Pak Farid, berarti saya bertemu, betul kan? Saya yakin tidak, percaya tidak kalau Pak Farid itu ada di depan saya. Yakin kan karena saya bercakap-cakap. Iblis itu bercakap-cakap langsung dengan Allah ketika berdebat masalah penciptaan Adam. Ya. Ketika Allah menciptakan Adam itu, kemudian apa? Kemudian iblis itu membantah, wahai Allah, kenapa ciptakan manusia? Manusia itu diciptakan nanti akan makan buat satu kerusakan di dunia ini. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau sombong. Mereka mengatakan, aku terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Berarti apa? Berarti iblis itu berdialog langsung dengan Allah, bandingkan manusia. Manusia nggak pernah dialog langsung dengan Allah. Coba percaya siapa? Iblis dengan manusia. Percaya siapa? Iblis. Bisakah dikatakan iblis itu beriman? Nah, bisa nggak? Iya, kalau iman diartikan hanya percaya. Iblis lebih beriman Pak daripada manusia. Karena apa? Dialog langsung iblis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian arti iman tidak hanya sempit itu, Pak. Maka para ulama mengatakan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah memang muncul keyakinan dalam diri kita, dalam hati kita, kemudian diikrarkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa amalun bil arkan, kemudian kita buktikan dalam realita, dalam kehidupan nyata iman itu. Dengan apa? Dengan beramal amal soleh. Jadi iman itu satu rangkaian pandangan dan sikap hidup kita. Itu harus betul-betul apa? Sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan keyakinan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Rasulullah. Maka orang beriman itu senantiasa kehidupannya itu tidak bisa lepas dari yang namanya pedoman hidup kita, yakni Allah. Orang beriman itu adalah orang yang the living Quran. Orang yang beriman itu adalah mereka itu semua tingkah laku, tindak tanduk, aktivitas, tutur kata itu berdasarkan Al-Quran. Kalau orang-orang yang sudah menjalani hidupannya berdasarkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, maka apa? Selanjutnya syarat keberkahan dalam keluarga dan negara itu adalah wattaqo, bertakwa. Wattaqo, bertakwa itu apa? Bertakwa itu diambil dari kata waqo, wati, wikoyatan. Takwa artinya apa? Menjaga. Yang dijaga apa? Imannya. Makanya kalau kita mengatakan marilah kita tingkatkan iman dan takwa, dimaksud di sini adalah kalau kita sudah beriman, kita sudah berquran, aktivitas kita, tingkah laku kita, tindak tanduk kita sudah tersusun rapi berdasarkan Al-Quran Rasul. Waqo, takwa apa? Menjaga. Yang dijaga apa? Aktivitas Quran itu dijaga, jangan sampai kita lansir, jangan sampai kita berubah. Itu yang dimaksud takwa. Kemudian takwa sendiri apa? Takwa selain menjaga bahwa kita berquran, maka untuk menafsirkan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu sebetulnya cara menafsirkan Al-Quran itu fasih ba'din ba'dhon. Al-Quran itu
bagaikan mata rantai. Satu kata diartikan, ditafsirkan menggunakan ayat yang lain atau menggunakan hadis cara menafsirkan Al-Quran itu. Maka di sini takwa ini bisa diartikan, diterjemahkan, ditafsirkan, bisa beratus-ratus arti dalam takwa itu. Apa kandungan di dalam takwa itu? Saya itu kasih pengajian membahas ketakwaan. Dan satu majelis di tempel sana itu sudah 4 bulan nggak selesai membahas takwa ini. Padahal bertemunya tiap malam Selasa. Jadi sudah berapa episode itu takwa belum selesai sampai sekarang. Tetapi intinya belum selesai. Saya ambil penafsiran takwa ini, saya ambil satu ayat yang paling dekat, yang paling kita hafal, yakni Al-Baqarah ayat 2. Gimana bunyinya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Satu ayat ini aja, semoga selesai sampai jam. Masih lama. Satu ayat ini juga. Nanti ayat ketiga lain kapan-kapan. Nanti masih banyak lagi penjelasan tentang takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini loh Allah mengatakan. Ini loh kitab Al-Quran itu. La raiba fi, di dalamnya itu tidak pernah ada keraguan. Hudal lil muttaqin, karena itu kitab yang mantap, yang hebat. Hudal lil muttaqin, ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ketika dulu saya diundang pertama kali di sini, Pak, mohon untuk bisa mengisi apa pertama kali saya menjelang buka apa itu. Kemudian Pak Budi ini ngirim Sherlock masuk kepada saya. Ini Ustaz Sherlocknya. Berarti menjadi apa? Lokasi Sherlock itu menjadi apa, Pak? Petunjuk, betul? Pedoman, sama, Pak. Zaman sekarang kalau kita mau kemana-mana tidak mungkin kesasar. Ya kesasar paling geblasuk jalannya lewat hutan-hutan. Tapi bisa nyampe tidak, Pak? Dengan GPS itu kita kemana-mana sudah sekarang susah, Pak. Dengan PD-nya berangkat kemanapun kita nyetir sendiri, begitu ada GPS share lokasi kita pasti sampai tempat. Betul, sampai tempat. Maka sekarang kita ambil, Pak, GPS kita itu apa sebagai orang Islam? Al-Quran, Pak. GPS itu Al-Quran. Tujuan kita itu nanti akhirat, kembali ke akhirat. Jalan mana? Jalannya sudah jelas. Titik lokasinya itu sudah jelas. Tinggal kita cara berdaya bagaimana, ada semua itu di Al-Quran. Makanya apa? Sebagai orang yang bertakwa, Bapak yang saya hormati, sebagai bukti orang beriman, sebagai bukti kita bertakwa menjaga keimanan kita, yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Pelajari Al-Quran. Maaf Bapak yang saya hormati, sekarang ini banyak terjadi orang-orang itu, umat Islam itu tidak membaca Al-Quran, tapi membunyikan Al-Quran. Paham tidak Pak yang saya maksud? Coba sekarang ada tulisan apa di sini? Ada tulisan dilarang masuk kecuali memakai masker. Nah, saya nggak boleh masuk kecuali masker. Misalkan dulu kan ada tulisan di situ, dilarang masuk kecuali harus pakai masker. Ketika baca tulisan itu Bapak Ibu hormati, dilarang masuk ketika tidak membawa masker. Ketika Bapak Ibu membaca langsung paham tidak maksud kata-kata itu? Langsung paham ya? Coba dilarang masuk kecuali yang memakai masker. Dilarang masuk kecuali yang memakai masker itu diganti dengan tulisan Jerman. Kira-kira dengan maksud nggak tulisan itu? Tulisannya diganti dengan bahasa Jerman. Bacanya bisa nggak? Tulisan itu bisa baca nggak? Bisa kan? Bisa, tapi tahu maksudnya tidak? Tidak, Pak, ya kan? Yang tahu bahasa Inggris ya pasti tahu. Tahu bahasa Jerman pasti tahu. Ya? Ada tahu Pak?
Dilarang masuk itu bahasa Jerman ya? Forbidden. Pelajaran utama ini. Dilarang masuk forbidden. Itu Pak. Bisa paham maksud saya Pak ya? Jadi sekarang itu banyak orang hanya membunyikan Al-Quran. Ketika membaca, ketika perintah Iqra itu tidak hanya sebatas kita itu membunyikan Al-Quran, tapi Pak, membaca, yang mempelajari, kemudian mengamalkan, memahami, mengamalkan. Itu yang dimaksud Iqra, membaca ini. Makanya orang-orang yang bertakwa itu, ya, orang yang bertakwa itu senantiasa mereka itu senang dalam satu majelis ilmu seperti ini. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa apa? Mempelajari ilmu. Contoh saat kecil aja Pak. Kita prihatin loh. Kita punya anak-anak yang mungkin suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, seharusnya yang merawat kita, yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang menyolatkan kita, yang mengantarkan kita, yang menerima mengubur kita, mestinya siapa Bapak Ibu? Anak-anak kita, zuriat kita, keturunan kita. Tetapi karena minimnya agama saat ini, bisa jadi yang merawat kita, yang memandikan kita, itu bisa jadi orang lain. Bahkan mengimami sholat di depan jenazah kita, satu doa terakhir di depan jasad kita, itu saja yang mengimami siapa? Pak Rois di sini. Betul, Rois di sini. Pak Ustadz, apakah perlu? Ya perlu, tetap perlu. Cuma kita keluarga mestinya mendampingi. Saya bulan November setahun yang lalu, mertua saya meninggal. Ini menjadi satu pelajaran buat saya. Ada satu adat di mana kalau melihat secara syariat tidak pas. Tetapi kalau melihat secara kebaktian anak kepada orang tua, saya anggap pas. Hanya dirubah dikit mungkin menjadi lebih bagus lagi. Jadi kalau ada di sana, di daerah Palembang, ada yang Palembang sini? Ada banyak. Iya, di Palembang sana. Khususnya di tempat saya, karena Palembang luas di tempat saya, di mertua saya itu. Kalau ada orang meninggal dunia, itu mensucikan, kemudian memandikan dan menyolatkan, itu nunggu anak-anaknya datang. Jadi mertua saya itu meninggal hari Selasa jam 10 pagi. Kemudian saya langsung berangkat pulang, karena waktu itu corona pakai pesawat susah, akhirnya saya pakai mobil sendiri. Saya berangkat dari sini jam 4 sore sampai sana jam 7 pagi. Luar biasa itu, alhamdulillah selamat. Karena saya bawa mobil itu minimal 150 km per jam. Minimal. Sampai sana jam 7 pagi. Ketika sampai sana itu jam 8 saya masuk rumah, itu ternyata belum diapa-apain. Padahal kalau orang meninggal dunia itu minta untuk dipercepat. Syariat tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Alasannya adalah yang harus memandikan, harus menyolatkan, harus mengkafani, itu harus keturunan anak-anak. Ya saya dan kakak ipar saya ya teriak-teriak itu. Ini tidak bisa. Itu tapi karena adat ya kita tidak bisa menentang karena adat. Akhirnya ya sudah kita ikuti aja. Akhirnya kita jam 10 pagi. Jam 9 pagi itulah baru dimandikan. Sudah minum sehari semalam. Sudah minum. Nah, ini kalau kita prihatin Pak, kalau kita tidak punya anak-anak soleh dan solihah, bisa jadi
untuk merawat kita di akhir kita. Nanti bisa jadi orang lain. Yang menyolatkan bisa orang lain, bukan anak-anak kita. Doa terakhir di depan jasad kita ini tidak apa? Tidak tercapai, tidak dilaksanakan oleh anak Tuhan kita. Kenapa? Karena tidak punya ilmu, bisa jadi. Makanya alangkah hebatnya, alangkah indahnya kalau kita itu punya anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan takut memasukkan anak-anak kita itu ke pondok pesantren. Jangan takut. Masa depannya bagaimana nanti kalau masuk pondok pesantren? Nanti begitu, oh tidak. Allah menjamin kok. Orang yang berquran itu akan dijamin dari kehidupannya sampai di akhirat, sampai Allah mengatakan salamun alaika bima sabartum. Allah menyambut orang-orang yang berquran itu dengan sekaligus keluarganya, disambut malaikat dengan ucapan yang manis, salamun alaika bima sabartum. Selamat buat kalian wahai keluarga Al-Quran yang sudah sabar dengan kehidupan kalian untuk bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan sekaligus mengamalkan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang pertama adalah orang yang bertakwa itu kenali Al-Quran. Kenapa kalau orang yang bertolabul ilmi yang suka ngaji ini Allah berikan jaminan, Pak? Orang yang suka bertolabul ilmi ini Allah memberikan jaminan. Jaminan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkataan Rasul, sabda Rasulullah, "Mazzama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan sudah berkumpul, ada sekelompok orang berkumpul fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Di mana itu? Di masjid, betul? Kemudian mereka berkumpul di masjid, kemudian mereka apa? Ya sunal kitab. Mereka itu membahas satu ayat. Wa yatadarusuna bainahum, kemudian mereka memahami dan mempelajari di dalam Al-Quran itu. Ya, sekali lagi Pak, kita kembali. Bukan berarti orang-orang yang membunyikan Al-Quran tadi tidak dapat pahala. Pasti Pak, janji Allah tetap mendapatkan pahala, mendapatkan satu kebaikan. Ya, kalau kita pengen menerangi rumah kita, menerangi kuburan kita nanti, itu dengan qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, sudah bisa dapat sesuai dengan janji Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari ayat-ayat Allah, maka apa? Baginya 10 kebaikan. Itu janji Allah. Makanya apa? Janji Allah bagi orang-orang yang bertolabul ilmi sesuai dengan hadis tadi, mastama qaumun fi baitin min buyutillah. Maka orang-orang yang bertolabul ilmi itu, yang ngaji itu, yang pertama Allah akan berikan dia wa nazalat 'alal musyakinah. Orang-orang yang ngaji itu akan diberikan satu ketenangan. Coba Pak, yang kumpul di sini kira-kira tenang atau tidak? Berkumpul dengan orang-orang soleh, kita bahas satu ayat, satu hadis, tenang nggak Pak? Tenang dan senang ya. Senang dan tenang. Sampai tenangnya kadang-kadang kalau ngaji itu sampai saking tenangnya. Makanya kalau kita lihat Jumatan, banyak enggak orang yang tenang? Mutmainah, tenang. Kalau Jumatan itu sok-sok ini banyak orang yang tenang. Sampai tenangnya tidur. Makanya saya itu Pak, ngapunten, kalau khutbah Jumat, saya itu memang khutbah Jumat yang tidak pernah pakai teks. Orang bayar, orang pinter tidak. Mengantisipasi hal itu. Kita sudah ngomong payah-payah, capek-capek, ditinggal tidur. Coba, enak gak Pak? Enak. Saya itu kalau kajian ada minum begini saya berhenti Pak. Ada minum, biasanya saya berhenti. Untuk apa? Untuk supaya ketika saya ngomong juga diperhatikan. Karena kita ngomong nanti suatu hal yang penting, ketika ada minuman datang, makanan datang, saya kalah sama minum. Biasanya begitu saya. Makanya saya berhenti. Saya untuk menyeling saya suruh sholawatan, sambil sholawatan tidak
Sama dengan Jumatan itu. Ya Pak, maaf. Kalau saya Jumat itu memang saya peneroli Pak, dari ujung sana sampai sana tak prototi itu. Alhamdulillah. Kalau perlu itu saya berat-berat atau keras. Kalau ada anak-anak yang Jumatan ngomong, berhenti saya. Allah, demi Allah, saya berhenti. Karena yang bisa memperingatkan anak-anak yang gojek itu hanya khotib. Kalau jenengan khotbah Jumat, jenengan Jumatan itu gojek, jenengan menang. Nah, batal kan? Hebat. Akhirnya saya diem. Untuk apa? Untuk mengantisipasi. Tenang. Maka terkadang ada gojekan-gojekan itu. Kalau kalian itu punya penyakit insomnia, tidak bisa tidur, silakan Jumatan. Insya Allah ngantuk. Sebegitunya. Makanya Pak coba khotbah para khotib juga berhenti. Kalau kita baca Pak, baca Bapak Ibu Semati, pada jumlah ini malah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah membaca monoton Pak, itu pasti dipayakinkan itu jamaah pada itu semua terlena. Itu dengan baca khotib itu ditinggal jamaah nggak ketahuan Pak. Karena kita bingung baca begini, maaf